Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami dalam Tuhan. Sekarang kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, terlebih kekuatan bagi kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Di bawah perikop, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan diberikan tuntunan tema Yesus Sang Guru Agung. Yesus Sang Guru Agung. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu masa-masa perjanjian baru, perjanjian lama hingga perjanjian baru, sering sekali Yesus dipanggil sebagai Rabi. Rabi merupakan bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang berarti guru atau guruku, sebagai bentuk sapaan terhadap Yesus Kristus daripada murid-muridnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Rabi merupakan satu panggilan yang cukup dekat yang diberikan oleh para murid untuk Yesus Kristus yang menggambarkan dirinya yang suka dengan mengajar di mana saja, memberikan pelajaran di mana saja tanpa dibatasi oleh keadaan, situasi, dan ruang. Kalau ada pada zaman sekarang, guru-guru mengajar sesuai dengan porsi mereka atau tupoksi atau orang sering sebut dengan latar belakang pendidikan mereka. Tetapi pada masa itu Yesus memberikan ajaran bagi setiap orang dari berbagai kalangan. Ajaran-ajaran Yesus yang Yesus berikan itu disesuaikan dengan setiap kalangan yang menerimanya. Jadi walaupun Yesus banyak menemui berbagai musuh, tetapi pengajarannya itu tidak hanya kepada orang-orang yang benar-benar mencintai dia, tetapi juga pada setiap orang yang telah memutuskan menjadi musuhnya. Jadi ini salah satu bentuk kasih Yesus Kristus kepada seluruh umat dengan menyatakan bahwa dia memberikan pengajaran bagi setiap orang, bukan hanya kepada murid-muridnya.
Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Kotong tahu bahwa Kotong dituntun oleh tema Yesus Sang Guru Agung. Kenapa bilang Yesus Sang Guru Agung? Itu menandakan bahwa Yesus adalah guru di atas segala guru. Jadi dia adalah guru yang melakukan pengajaran pertama bagi setiap kita untuk mengerti tentang pembelajaran hidup. Dari kitab Kejadian hingga pada kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab ini, Yesus memberikan berbagai jenis pengajaran tentang kehidupan kita. Entah itu perumpamaan, entah itu mujizat, bahkan apa yang dia tunjukkan langsung dengan perilakunya. Bukan hanya tentang pengajaran-pengajaran hidup seperti itu juga, Yesus juga menunjukkan bagaimana ia menunjukkan berbagai ekspresi dia sebagai seorang guru untuk mewujud nyatakan bahwa ia tidak terlepas dari berbagai kondisi di dalam hatinya, di dalam jiwanya, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kebenciannya dari berbagai proses pengajaran yang dia berikan bagi kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang yang melakukan pengajaran. Kenapa saya bilang sebagai seorang yang melakukan pengajaran? Karena sebagai orang tua, kita adalah guru yang pertama dan yang memberikan pengajaran pertama bagi anak-anak kita. Tentu ini merupakan sesuatu yang sulit karena tidak semua orang tua diberikan kesempatan untuk belajar mengenai bagaimana menjaga, merawat anak-anak. Bahkan beberapa cuma belajar dari pengalaman hidup yang ia lihat selama ini. Tentu itu bukan sesuatu halangan atau sesuatu hal yang akan membuat Kotong tidak memiliki kesempatan untuk menjadi guru yang baik atau orang tua yang baik. Tetapi juga itu suatu bentuk di mana Kotong diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi belajar ini bukan soal tentang umur, tapi tentang bagaimana Kotong mau bersungguh-sungguh untuk menerima bahwa Kotong akan belajar seumur hidup sampai kepada Tuhan di waktu di mana Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Pembelajaran seumur hidup dan menjadi belajar seumur hidup. Jadi Kotong bukan hanya soal mengajar, tetapi juga Kotong belajar. Kotong mengajar anak-anak untuk memiliki hidup yang lebih baik, tetapi Kotong juga belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Dan perlu diketahui bahwa dasar dari segala jenis pembelajaran hidup adalah Alkitab. Seperti yang Kotong bahas beberapa hari yang lalu, karena dasar yang teguh itu adalah firman Allah, dan Allah hidup di dalam firman-Nya, seharusnya guru yang agung itu menjadi contoh utama di dalam Kotong kehidupan. Bagaimana dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya adalah salah satu bentuk contoh yang hidup. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus Kristus menuju Galilea adalah salah satu bentuk di mana ia ingin menginjili seluruh dunia. Dan penginjilan itu akan dilanjutkan oleh setiap kita yang telah menerima pembelajaran dari dia. Jadi ini bukan satu pembelajaran yang selesai atau habis pakai, tetapi ini pembelajaran yang akan terus berlanjut. Bapak Mama Saudara semua akan menerima berkat pada hari ini, dan berkat itu akan hanya menjadi kepunyaan atau kepemilikan diri pribadi, tetapi menjadi milik setiap orang. Jadi Kotong perlu sekali menjadi berkat dimanapun Kotong berada. Jadi Kotong perlu menjadi orang yang mau memberikan pengajaran, tetapi juga orang yang mau belajar, terbuka terhadap segala sesuatu, segala hal yang menunjukkan kepada pengajaran tentang kerajaan Allah, tentang Allah itu sendiri, tentang kemuliaan Allah, dan kebaikan dan kemurahan Allah. Ingatlah hari ini dan laksanakanlah apa yang menjadi pengajaran bagi kita.
Yesus yang Sang Guru Agung itu telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang ketong semua dengarkan menjadikan itu berkat bagi ketong, dan ketong siap untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kasih dan penyertaan Yesus Kristus di dalam ketempung kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita satu hati di dalam doa untuk menutup perenungan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami begitu banyak mengenal Tuhan dengan perkataan Rabi atau guru yang hidup ini. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan setiap harinya, kami yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan perenungan setiap harinya Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan semuanya itu mendatangkan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan berbagai proses yang Tuhan percayakan. Terlebih kami siap menjadi berkat dimanapun Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak, orang tua, pendidikan anak-anak kami. Segala sesuatu yang menjadi kesusahan, kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Duka cita, sukacita, apapun itu Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami sebagai janda, duda, fakir, miskin, yatim, piatu, dalam kehidupan kesusahan kami memohon Tuhan memeluk kami dan mendampingi kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan setiap kami yang mengalami sakit, penyakit, yang masih dalam perawatan di rumah sakit ataupun dalam perawatan di rumah tangga kami masing-masing. Kami memohon Tuhan memberkati setiap perawatan yang diberikan bagi kami. Biarlah segala sesuatunya itu mendatangkan kekuatan bagi kami, dan kami terus menyatakan puji dan syukur bagi Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan syukur bagi Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali